Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Handayani. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Pontianak tahun angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya serta teman-teman saya untuk mempresentasikan dan menayangkan hasil diskusi kelompok 9 yang bertemakan peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Baik, pada saat kami presentasi, saya mengharapkan kepada para penonton ataupun audiens untuk memfokuskan hati, pikiran, serta mata Anda ke video presentasi yang akan kami sampaikan. Ketika ada hal yang kurang jelas ataupun ketika ada hal yang kurang dipahami dalam pemateri, silakan bertanya pada saat akhir diskusi. Sebelum kita memulai diskusi, izinkanlah saya untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, di sini kami ada PPT yang kami buat, bisa dilihat ya kawan-kawan. Saya akan menjelaskan sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah runtuhnya dinasti Umayyah. Dinamakan dinasti Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini berasal dari keturunan Abbas atau pamannya Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal pada tahun 132 Hijriah. Dinasti Abbasiyah ini terletak di kota Baghdad. Kemudian terdapat kurang lebih 37 khalifah yang pernah berkuasa dan menjabat sebagai raja di dinasti Abbasiyah, di antaranya yakni مساحة لو نعيش بلا سماحة. Baik, dinasti Abbasiyah didirikan atas dasar-dasar antara lain. Yang pertama, dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari permasalahan sebelumnya. Jadi dinasti Umayyah pada masa itu terjadi perpecahan karena ada masalah sebelumnya. Sehingga dinasti Umayyah itu runtuh, kemudian berdirinya dinasti Abbasiyah. Dan yang kedua, dasar universal atau yang bersifat global, yang dimana tidak terlandaskan antar kesukuan maupun antar keningratan maupun kasta. Baiklah, selanjutnya terdapat 4 teori kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah. Teori pertama yaitu teori faksionalisme rasial atau teori pengelompokan kebangsaan. Teori ini mengatakan bahwa adanya perlakuan diskriminatif terhadap pihak penguasa sehingga Daulah Bani Umayyah itu bisa menjadi runtuh. Dan muncullah dinasti Abbasiyah. Teori pertama ini dikemukakan oleh Van Houten. Kemudian teori yang kedua yaitu teori faksionalisme sekretariat atau teori pengelompokan golongan atas dasar paham keagamaan. Teori yang ketiga yaitu teori faksionalisme kesukuan, yaitu antara suku Mudariyah dan suku Yamaniyah. Kemudian teori yang keempat atau teori yang terakhir yaitu teori yang menekankan kepada ketidakadilan ekonomi dan disparitas regional. Baik, adanya faktor pendukung berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang pertama, timbulnya pertentangan antara Muawiyah dan pengikut Ali bin Abi Thalib atau kaum Syiah, dan yang kedua, munculnya golongan Khawarij, dan yang ketiga, adanya penyelesaian konflik dan khalifah dengan cara yang damai. Kemudian adanya penafsiran keputusan politik harus berdasarkan pada Al-Quran.
Dan yang terakhir, munculnya paham Mawali, yaitu paham tentang perbedaan antara Islam, Arab, dan non-Arab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibi Cynthia dari kelompok 9. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang masa keemasan Bani Abbasiyah. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang, bahkan mencapai kejayaan pada masa Abbasiyah. Hal ini dikarenakan dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam pada masa perluasan wilayah. Di sini letak perbedaan pokok antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah pada masa perkembangan ilmu pengetahuan agama seperti ilmu Al-Quran, qiraat, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. 4 mazhab fikih tumbuh pada perkembangan pada masa dinasti Abbasiyah. Imam Abu Hanifah meninggal di Baghdad pada 150 Hijriah atau 677 Masehi. Adalah pendiri mazhab Hanafi. Imam Malik bin Anas banyak menulis hadis dan pendiri mazhab Maliki pada wafat di Madinah tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi. Muhammad bin Idris al-Syafi'i wafat di Mesir tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi. Adalah pendiri mazhab Syafi'i. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi ilmu terlihat pada upaya Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun ketika mendirikan sebuah akademi pertama di lembaga pusat peneropongan bintang. Nah, perpustakaan terbesar dan dilengkapi pula dengan lembaga untuk penerjemahan. Dan pada masa Khalifah Bani Abbasiyah mulai masuk pengaruh-pengaruh Persia. Pengaruh ini dirasakan semakin kuat setelah kota pemerintahan dipindah ke Baghdad. Pengaruh Persia ini telah melunakkan kekerasan dari kehidupan Arabia yang primitif. Keadaan ini membuka jalan bagi suatu zaman baru yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan peradabannya. Kemajuan Islam zaman Abbasiyah ini banyak dirintis oleh Khalifah Al-Ma'mun pada 813 sampai 833 Hijriah. Dengan mendirikan pusat kajian ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nama Darul Hikmah. Darul Hikmah ini di samping sebagai pusat kajian juga sebagai perpustakaan dan kantor penerjemahan ilmu-ilmu non-Arab ke dalam bahasa Arab seperti filsafat, Yunani, dan ilmu-ilmu Barat. Jadi, kemajuan Daulah Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi banyak dipengaruhi oleh keberadaban kota Baghdad yang strategis yang menjadikan kota ini banyak dikunjungi oleh para ilmu dari berbagai penjuru dunia. Para ilmuwan diutus ke daerah Bizantium untuk mencari naskah-naskah Yunani dalam berbagai ilmu, khususnya filsafat dan kedokteran. Nah, itu dia masa keemasan dinasti Abbasiyah yang saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Imam. Saya dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tentang pengaruh makhluk Saljuk Buawiyah terhadap dinasti Abbasiyah. Pada masa Turki Utsmani, wilayah Mesir dikuasai oleh keturunan Mamluk. Namun demikian mereka tunduk pada pemerintahan Turki Utsmani. Pada masa itu Mamluk telah membagi wilayah Mesir ke beberapa wilayah. Banyak hal yang terjadi pada masa saat itu, di antaranya penyerangan pasukan Prancis ke Mesir di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Serangan ini menyebabkan Mesir jatuh ke tangan orang-orang Prancis. Napoleon akhirnya kembali ke Prancis pada tahun 1216 Masehi. Pengaruh Saljuk. Dalam situasi semacam ini, muncullah Bani Saljuk yang disambut gembira oleh para khalifah Abbasiyah dengan tangan terbuka. Lebih-lebih pada masa selanjutnya, mereka banyak membantu para khalifah, bahkan mereka dapat mengalahkan Bani Buawiyah. Dengan dikalahkannya Bani Buawiyah, pemerintahan Daulah Abbasiyah dapat tegak dan bangkit kembali. Bani Saljuk juga dapat mengharumkan istana Daulah Abbasiyah dengan munculnya peradaban yang mereka bangun. Pengaruh Buawiyah. Fakta-fakta historis di atas mengungkapkan bahwa meskipun kekhalifahan hanya sebagai simbol dan tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan secara politik, akan tetapi sistem kekhalifahan yang menempatkan khalifah sebagai pengganti kedudukan Nabi dalam menegakkan ajaran Islam serta mengatur urusan keduniaan tetap merupakan kesadaran politik. Perkenalkan, nama saya Sulastri dari kelas 2D PAI dari kelompok 9, yaitu tentang Bani Abbasiyah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, dan di sini saya akan mendapatkan bagian tentang penyebab perang salib dan apa saja pengaruhnya bagi dunia Islam. Yang pertama ada penyebab perang salib, yaitu sejak berdirinya kekuasaan Islam, orang-orang Kristen diberi kekuasaan untuk beragama dan berbagai jabatan dalam pemerintahan. Ketika Yerusalem dan Syria di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah dari Mesir, penguasa Mesir mendorong perniagaan dan perdagangan Kristen. Akan tetapi, segala hak istimewa dan toleransi tersebut tidak bisa menenteramkan orang-orang Kristen yang menganggap bahwa kehadiran orang Islam di Yerusalem sebagai sesuatu hal yang sangat tidak disukai. Inilah yang menjadi penyebab utama munculnya perang salib, selain faktor-faktor lain yang akan dijelaskan lebih lanjut. Menurut Amir Ali, ada beberapa penyebab terjadinya perang salib, yaitu yang pertama, perang salib terjadi karena adanya konflik lama antara timur dengan barat. Dalam hal ini, orang-orang Islam dengan orang Kristen untuk saling menguasai. Pemunculan Islam yang dapat menimbulkan suatu goncangan bagi seluruh Eropa Kristen Masehi, seperti di Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sicilia. Militer Kristen menjadikan perang salib sebagai simbol Eropa. Baik, selanjutnya ada pengaruh perang salib bagi dunia Islam. Sejak terjadinya perang salib yang pertama,
sampai lenyapnya kaum salib dan kekuasaan di Timur Tengah merupakan suatu peristiwa yang maha penting yang dicatat oleh sejarah. Kisah peristiwa tersebut akan ditransfer terus oleh generasi demi generasi. Perang salib tidak hanya meninggalkan hasil-hasil yang negatif, misalnya kemusnahan dan kehancuran fisik, khususnya di negara-negara Islam, tetapi juga meninggalkan hasil yang positif, terutama terhadap bangsa Eropa. Nah, bangsa Eropa, sekalipun bangsa Eropa gagal melaksanakan cita-cita utamanya, yaitu pembebasan Palestina dan dari kekuasaan umat Islam selama kurang lebih 3 abad berlangsungnya perang salib. Dampak positif pun terjadi pada bangsa Eropa. Yang pertama adalah bertambahnya wilayah kerajaan Byzantium. Yang kedua, pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sangat maju. Dan yang ketiga, manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru. Dan yang terakhir adalah kontak perdagangan antar Timur dan Barat semakin pesat. Baik, dari uraian tadi memang tampaklah bahwa perang salib memberikan dampak yang lebih menguntungkan bagi dunia Eropa ataupun dunia Barat. Peperangan ini memberi pengaruh terhadap kemajuan peradaban Eropa. Sebaliknya, dampak positif pun terjadi pada bangsa Eropa. Yang pertama adalah bertambahnya wilayah kerajaan Byzantium. Yang kedua, pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sangat maju. Dan yang ketiga, manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru. Dan yang terakhir adalah kontak perdagangan antar Timur dan Barat semakin pesat. Baik, sekian dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata, karena kesalahannya hanya datang dari kami sendiri dan kebenaran hanyalah milik Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.